Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Bu, Waalaikumsalam Oke, Bu. baik. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi semuanya. Salam kenal semua ya. Ini mungkin boleh di on cam kan nggak mukanya? Jadi biar saya nggak kayak apa namanya, nggak kayak penyiar radio gitu, ngomong sendiri. Ya oke. Ini ada Pak Cucum. Kemudian ada Torik dan Hans ya Pak. Ini dari satu lagi Resti. Oke, ini dari mana Pak? Ini Resti dari mana? Dari mana, Saudara Resti? Dari Bandung. Dari Bandung. Oke, kemudian Torik dari mana? Saya dari Jambi, Bu. Dari Jambi. Pak Cucum dari mana, Pak Cucum? Di Jakarta Bu, sementara posisi lagi ada di Bogor. Oke, Pak Hans. Dari mana, Pak Hans? Saya dinasnya di Kepulauan Anambas Bu, tapi UT-nya UT Batam Bu. Oh, Anambas tuh di Batam ya, bukan? Iya, Oh, Kepulauan Riau Bu. oh Riau. Oh, Iya, iya. kemudian ini siapa ya? Polisi Satwa Polda Jambi. Ini pasti dari Jambi sih. Ini dengan siapa ya namanya ya? Yang pakai nama Polisi Satwa Polda Jambi. Halo, halo, siapa ya? Oke, ya baik, mungkin kita akan memulai bahwa ini adalah merupakan mata kuliah artikel ilmiah ya, yang mana ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan di UT. Nah, semuanya apakah sudah membaca modul-modulnya belum ya? Nah, di situ kan ada ketentuan-ketentuan untuk kita membuatkan suatu karya ilmiah, ya. Nah, di situ itu ada template yang harus teman-teman semua ikuti untuk membuat karya ilmiah, ya. Jadi kalau template mungkin saya tidak akan terlalu mengutak-atik ya, karena memang templatenya seperti itu, kemudian ada ketentuannya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana nanti kita semua itu adalah untuk menentukan judul ataupun tema dari artikel ilmiah yang mau kita bikin, ya. Nah, semuanya apakah sudah memiliki judul belum? Judul, apakah sudah memiliki masalah gitu untuk dalam penulisan artikel ilmiahnya? Ada yang sudah memiliki judul atau memiliki gambaran lah, kira-kira saya mau menuliskan tentang apa gitu ya, apakah sudah ada gambarannya? Aldi Bu. Ya, silakan Mas Aldi. Kalau Aldi pengen konsepnya Bu, tapi Aldi belum buat untuk judulnya, tetapi Aldi pengen konsepnya kayak mengusung hukum jual beli gitu Bu. Oke, mengusung hukum jual beli. Tapi jual beli ini adalah apakah dia dalam suatu ranah keperdataan gitu. Nah, inti poinnya apa dari situ? Inti poinnya ada banyak kasus sih Bu, kayak di online itu kan ada banyak kasus tuh jual beli online tuh, banyak orang yang tertipu dari penjualan beli online itu Bu. Oh, Contoh oke. dari mobil kan. Ada banyak orang yang case-nya tuh banyak sih Bu. Ada yang dia bilang mobilnya ada tetapi nggak ada mobilnya gitu Bu. Banyak sih, ada penipuan sekarang ini yang kayak gitu Bu. Oke, berarti kan itu sebenarnya sebenarnya jual beli itu kan masuknya dalam ranah keperdataan ya. Dalam ranah ya, tapi kan ketika di situ ada unsur penipuan, ada unsur penggelapan, maka itu bisa masuk ke dalam ranahnya pidana. Tapi kan memang di sini kita itu harus bisa membedakan dia sebagai ranahnya perdata. Kalau di pidana itu kan ya ada unsur-unsurnya ya, unsur-unsur pidananya ketika dia pencurian kan ada tuh ya apa namanya aturan mainnya lah. Apabila dia memenuhi memang unsur-unsur tersebut, maka dia bisa dikatakan dia melakukan suatu tindak pidana. Tapi it's okay, nggak apa-apa kalau misalnya memang mau mengangkat dari situ. Mungkin yang lain sudah punya gambaran nggak kayak Mas Aldi gitu, temanya apa? Ya, gimana Pak Hans? Kebetulan kemarin saya udah upload tugas 1 Bu. Saya berhubungan dengan tempat kerja saya mungkin Bu, biar lebih gampang. Oke. Jadi peran dan tugas RT dalam wilayah Polsek Palmatak, Kabupaten Anambas. Palmatak itu ini Bu, apa namanya, salah satu kecamatan di Kabupaten Anambas. Oke, itunya apa? Maaf Pak, boleh diulang itu tadi mengenai apa? Putus-putus. Peran dan tugas Reserse ya? Iya ya, ya, bukan ya. dalam menangani tindak pidana di wilayah
Polsek Palmatak. Oke, mungkin kita bedah satu persatu tuh gini Pak. Memang kalau kita itu membuat suatu judul, membuat suatu tema itu memang kita bisa mencarinya dalam beberapa hal ya. Memang salah satunya itu dari mungkin kita misalnya sebagai seorang polisi itu pasti banyak banget isu-isu hukum yang bisa kita ambil, mau narkoba, pencucian uang, pencurian, macam-macam lah orang kan memang masalahnya memang ada di situ. Ya. Nah, tapi memang juga kita bisa melihat daripada fenomena apa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Artinya misalnya kita melihat sebuah kekosongan hukum, kita melihat adanya suatu urgensi daripada kenapa misalnya begini, contohnya kita kan sedang mendiskusikan tentang RUU perampasan aset ya dari hasil daripada kejahatan. Mungkin itu kita bisa mengangkat tema itu untuk kita melihat sebenarnya apa sih faktor-faktor atau peluang-peluang apa kenapa RUU daripada tindak perampasan aset itu harus dijadikan suatu undang-undang. Artinya kita melihat daripada suatu urgensinya. Nah, kalau dari tadi dua contoh yang teman-teman kita sampaikan, pertama tadi mengangkatnya ada dari tema jual beli ya Pak ya, sebelum saya ke Pak Hans lah. Nah, jual beli itu kan sebenarnya banyak ya ide-idenya, kasusnya yang akhirnya baik itu sekarang kan ada di e-commerce ya. Kayak misalnya barang yang sudah dibeli kemudian tidak diantar, atau kemudian barang yang sudah kita bayarkan tapi ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya. Itu kan artinya memang ada suatu isu hukum di situ. Nah, tapi yang paling penting dalam kita penulisan suatu artikel ilmiah ya, dalam suatu jurnal, kita harus memastikan adalah apakah tulisan yang nantinya mau kita tulis itu ada nggak orang lain yang sudah pernah menulisnya. Nah, tahu caranya gimana? Mungkin teman-teman sudah tahu atau sudah pernah mempergunakan yang namanya Google Scholar. Ya, Google Scholar itu, jadi kalau dalam suatu penelitian itu kita harus bisa menunjukkan di mana adanya suatu novelty atau suatu kebaruan. Nah, dalam suatu kebaruan penelitian itu memang tidak hanya benar-benar penelitian yang baru, itu bukan begitu saja, tapi memang ada benar-benar penelitian yang memang diangkat dari penelitian yang baru, ataupun memang ada penelitian dari yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, kemudian kita melihat bahwa memang masih ada lanjutan untuk diteliti lagi. Nah, kalau kita lihat memang yang tema mengenai jual beli secara online atau jual beli yang akhirnya berujung dengan pidana itu sebenarnya banyak ada orang yang menulis kalau kita buka di Google Scholar. Ya, tapi harusnya kita sebagai seorang penulis adalah kita cari di mana letak pembedaannya gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua itu namanya kita membuat suatu artikel ilmiah itu harus ada yang namanya masalah. Masalah itu dimulai dari kalimat bagaimana, apa, ya 5W, 1H ya. What, why, who, when, where, dan satu lagi adalah how. Yang paling lazim digunakan adalah dalam menyusun suatu kalimat masalah atau rumusan masalah adalah menggunakan kalimat bagaimana ya atau menggunakan kalimat apa. Tapi dalam penyusunan suatu rumusan masalah harus benar-benar masalah itu benar-benar bisa untuk kita angkat sebagai tema di penelitian. Nah, tadi kan Pak Hans kan cerita bahwa mau meneliti tentang Pak, maaf, peran dan tugas. Iya, peran dan tugas reserse. Tapi kalau peran tugas seperti apa misalnya? Kalau di kepolisian kan banyak tuh ya, misalnya kayak tadi teman kita ada yang di polisi satwa misalnya, apa sih peran dan tugasnya mereka polisi satwa misalnya di daerah apa. Jadi harus diperdalam Pak peran dan tugas resersenya itu untuk di bagian apa misalnya. Contoh misalnya peran dan tugas reserse dalam hal memberantas judi online. Misalnya ya Pak ya, judi online di daerah tersebut. Artinya kita melihat ada suatu gap bahwa ada masalah loh di daerah itu mengenai misalnya judi online misalnya. Ya, pertumbuhan judi online di daerah tersebut itu sangat tinggi. Ya, pelaku atau korbannya itu mulai dari anak-anak sampai dengan usia dewasa. Makanya perannya daripada reserse ini apa untuk memberantas yang namanya judi online, misalnya seperti itu. Jadi poinnya adalah sebenarnya supaya itu lebih dispesifikkan seperti itu Pak. Kalau kita dalam hal menyusun suatu artikel ilmiah gitu Pak. Jadi mungkin masukan dari saya adalah coba Bapak nanti mungkin bisa dieksplor lagi
peran dan tugas resersernya itu seperti apa sehingga nanti itu bisa diangkat itu menjadi suatu masalah begitu ya Pak. Nah terus yang kedua mungkin ada lagi nggak yang punya judul atau tema atau gambaran ya silakan Pak Cucum. Ya, saya mau mengevaluasi kinerja KPU Kota Jakarta Barat dalam tahap rekapitulasi suara pemilu legislatif Bu, karena pada saat itu diketemukan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merubah hasil pemilu dan itu ada unsur pidananya menurut